Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan mencoba membahas materi mengenai barisan dan deret geometri. Sebelumnya saya telah membahas materi sama, yaitu barisan dan deret, tapi jenisnya bukan geometri tapi adalah aritmatika. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi barisan dan deret aritmatika. Oke, kita langsung aja untuk membahas materi barisan dan deret geometri. Nah, untuk pengertian dari barisan geometri, nah di sini ada sebuah barisan, yaitu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN, atau dibaca dengan suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya sampai suku UN. Ini bisa disebut menjadi sebuah barisan geometri jika berlaku. Nah, masih ingat kalau aritmatika apa? Aritmatika itu kan ada namanya adalah beda ya. Beda itu adalah pengurangan antara suku N dengan sebelumnya, di mana hasilnya adalah konstan. Di sini pun sama ya. Di sini tariknya adalah pembagian. Jadi suku kedua dibagi dengan suku sebelum pertama atau sebelumnya, terus suku hasilnya ini harus sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua, dan seterusnya suku keempat dibagi suku ketiga. Nah, jadi itu di sini suku kedua dibagi suku sebelumnya, hasilnya harus sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua, dan juga harus sama dengan suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Atau bisa diamati di sini berarti suku ke N dibagi dengan suku sebelumnya atau N-1. Nah, ini nanti hasilnya sama ya atau konstan. Nah, kalau hasilnya ini adalah konstan atau sama, ini nanti barisan tersebut bisa disebut dengan barisan geometri, di mana hasil konstan itu nanti disebut dengan rasio dengan simbolnya adalah R. Nah, seperti ini ya. Oke, next. Ya, untuk barisan geometri ini bisa kita simpulkan kalau umpamanya ada suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai N. Barisan ini kalau umpamanya disebut dengan geometri dengan syarat yang tadi, maka kita bisa mencari rasionya, di mana rasio itu adalah rumusnya suku N dibagi dengan suku sebelumnya atau N-1. Artinya ini adalah rasio, dan ada istilah A, yaitu adalah suku pertama atau U1. Berarti yang ini suku yang paling awal ini disebut dengan suku pertama, ini adalah simbolnya dengan A ya. Next, kita mencoba membahas di sini ada 4 contoh ya dari barisan bilangan berikut, mana yang merupakan barisan geometri. Jika geometri tentukan rasionya atau R. Ini ada 4 soal, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada barisan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri dari geometri kan ada namanya adalah rasio. Rasionya adalah ini ya. Tinggal kita masukkan aja. Kita masukkan dari rumus ke rasio ini semuanya berdasarkan dengan barisan ini. Kalau hasilnya konstan atau sama, maka itu namanya barisan geometri. Kita mulai dengan yang suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berarti suku keempat, keduanya adalah 4, suku ke pertamanya adalah 2, 4 dibagi 2 sama dengan adalah 2. Oke, berarti ini, jadi 4-nya didapat dari ini ya. Untuk 2-nya adalah yang hasilnya adalah 2. Yang selanjutnya suku ke-8, suku 8, maksudnya suku 3. Suku 3-nya adalah 8, ini masuk ke sini. Suku sebelumnya berarti belakangnya, 4 ini masuk ke bawahnya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berikutnya yang suku keempat adalah 16. Kita masukkan di sini nih 16-nya. Bagi sebelumnya adalah 8,
dibagi ke sini, 16 dibagi 8 hasilnya 2. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah konstan atau sama. Nah, kalau hasilnya sama ini dengan dimasukkan rumus rasio ini, maka barisan yang nomor 1 ini 2, 4, 8, 16 ini bisa disebut sebagai barisan bilangan geometri dengan rasionya adalah berapa? Rasionya adalah 2. Dapat dari mana? Dapat dari ini. Nah, itu ya. Nah, nomor 1 udah kebahas, kita langsung beranjak ke nomor selanjutnya, nomor 2. Nomor 2 di sini ada 88 di min 44, 22 dan negatif 11 dan seterusnya. Kita masukkan saja. Yang pertama adalah suku kedua dibagi dengan suku sebelumnya, suku pertama. Berarti negatif 44 dibagi dengan 88 hasilnya adalah negatif setengah. Nah, dapat. Berikutnya suku ketiga yang ini dibagi sebelumnya adalah min 44. Jadi 22 ini sudah dibagi min 44 hasilnya adalah min setengah. Yang terakhir adalah suku keempat, ini min 11 dibagi suku ketiga sebelumnya 22, berarti min 11 dibagi 22 hasilnya adalah min setengah. Nah, bisa diamati di situ ternyata hasilnya juga sama atau konstan, min setengah. Maka barisannya nomor 2 ini bisa disebut dengan barisan bilangan geometri dengan rasionya adalah setengah. Ini didapat dari ini. Nah, ya. Oke, next kita ke nomor 3. Ya, nomor 3 di sini ada 6 min 4 8/3 min 16/9. Kita masukkan kayak tadi. Suku kedua dibagi dengan suku pertama, berarti min 4 dibagi dengan 6 hasilnya adalah min 2/3 didapat ini. Berikutnya suku ketiga dibagi dengan suku kedua, berarti di sini 8/3 dibagi min 4. Nah, ini kita bisa operasikan 8/3 kali min 1/4. Ini untuk memudahkan dalam perhitungan. Berikutnya hasilnya 8 kali 1 adalah 8 dibagi min 12, disederhanakan hasilnya min 2/3. Nah, next suku keempat dibagi dengan suku ketiga, berarti min 16/9 dibagi 8/3. Ini kita bikin perkalian, berarti min 16/9. Yang bawah ini bertukar tempat, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut karena dikalikan. Di sini ini bisa sederhana dulu sebenarnya, ini sama ini dicoret ya. Ini adalah min 2, min 2. Nah, ini pun bisa dicoret sama yang ini. Ini adalah berapa ini? 3. Ini berarti 1, ini juga 1. Berarti hasilnya berapa? Min 2 kali 1 adalah min 2, 3 kali 1 adalah 3, min 2 bagi 3 adalah min 2/3. Hasilnya ternyata jadi amati hasilnya sama atau konstan ya. Sehingga barisan nomor 3 ini pun sama, bisa disimpulkan ini merupakan barisan geometri. Rasionya berapa? Rasionya adalah min 2/3. Itu ya. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Nah, di sini min setengah, min 1/4, min 1/8, min 1/16. Nah, ini tandiknya sama kayak tadi. Berarti min 1/4 dibagi dengan setengah. Nah, di sini dilihat nih, wah, tumbuh-tumbuhan ya, tidak masalah. Ini bisa bikin perkalian karena pembagian pecahan, berarti 1/4 kali balik 2/1, hasilnya berarti setengah. Berikutnya, suku ketiga dibagi suku kedua, min 1/8 dibagi min 1/4 menjadi min 1/8 kali 4/1, hasilnya min setengah. Yang terakhir, suku keempat dibagi suku ketiga, min 1/16 bukan min ya, 1/16 dibagi min dibagi 1/8, jadi 1/16 kali 8/1 hasilnya juga setengah. Nah, ternyata hasilnya juga konstan ya atau sama, sehingga di sini bisa disebut sebagai barisan bilangan geometri yang rasionya adalah setengah. Nah, ternyata dari contoh itu semuanya adalah barisan geometri ya, tidak ada barisan yang tidak geometri. Gitu ya. Oke, kalau sudah memahami
untuk barisan geometri atau bukan dan bisa menentukan rasionya, maka kita bisa mempelajari materi selanjutnya. Materinya adalah berikut. Nah, suku KN barisan geometri ini juga sama seperti yang sebelumnya aritmatika. Kita mengingat kembali untuk barisan geometri yang tadi kita bahas. Kalau ada sebuah barisan bilangan suku pertama, kedua, suku ketiga, dan seterusnya, ini bisa disebut barisan geometri jika berlaku suku kedua dibagi suku pertama, hasilnya sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Suku keempat dibagi suku ketiga, hasilnya juga sama dengan yang tadi. Atau bentuk umumnya, suku KN dibagi dengan suku sebelumnya, hasilnya konstan. Ya, hasil konstan tersebut disebut dengan rasio. Sehingga tadi ya. Nah, sekarang kita bisa mencari untuk rumus suku KN-nya. Nah, di sini bisa dilihat suku pertama, kedua, ketiga sampai N ini adalah geometri. Maka kita bisa mencari rumus rasionya seperti tadi. Suku kedua dibagi suku pertama adalah rasio. Ketiga dibagi kedua, keempat dibagi ketiga, suku N dibagi sebelumnya ini adalah rasio. Nah, kita bisa bentuk menjadi bentuk yang lain. Ini pindah ruas ini, pembagi pindah ke sini kan jadi perkalian ya. Maka suku kedua sama aja dengan suku pertama kali dengan rasio. Nah, masih ingat suku pertama itu sama aja dengan apa? Sama dengan A. Maka bisa ditulis U1 kali R adalah A kali R. Untuk yang suku ketiganya adalah suku kedua dikalikan dengan rasio, ya, dapat dari ini pindah ruas ke kanan, ketiga sama dengan suku kedua kali rasio, dan suku kedua itu masih ingat, nah suku kedua ini kan didapat dari ini, nah hasilnya kan adalah A kali R. Nah kalau di sini A kali R masukkan ke sini disubstitusi, maka A kali R dikalikan dengan R, hasilnya adalah AR kuadrat, ya. Untuk yang suku keempat bagi suku ketiga adalah sama dengan R. Ini juga dirubah dalam bentuk ini, suku ketiganya pindah ruas sehingga menjadi suku keempat sama dengan suku ketiga kalikan dengan rasio. Nah, ingat tadi suku ketiga itu kan hasilnya adalah AR kuadrat. Nah, maka suku ketiga ini diganti atau disubstitusikan ke sini nih. Ini menjadi AR kuadrat kali R sama dengan AR pangkat 3. Nah, di sini bisa dilihat ini ada sebuah pola, ya. Ada sebuah pola AR kuadrat AR pangkat 3 di mana lihatnya adalah ini U2 rumusnya adalah ini, U3 rumusnya adalah ini, U4 rumusnya adalah ini. Kan ada pola sekarang. Yang sama adalah A semuanya sama, ditulis dulu A. R sama semuanya. Nah, tulis R. Nah, di sini kalau U2 R-nya pangkatnya 1, kalau U3 pangkatnya adalah 2, kalau 4 pangkatnya adalah 3, kalau 5 adalah pangkatnya 4 dan seterusnya. Maka di sini bisa dilihat ini selisihnya adalah 1. Kalau 2 1, kalau 3 adalah 2, 4 adalah 3, 5 adalah 4, maka ditulis N kurangi 1. N-nya kan bilangan asli. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sehingga bisa diperoleh rumus umum dari UN ini adalah ini AR pangkat N-1. Jadi tulis ini kesimpulannya. Jadi rumus suku N barisan geometri adalah AR pangkat N-1. Itu asal usul dari rumus suku N barisan geometri. Nah, sekarang kita coba simpulkan. Nah, jadi rumus UN barisan geometri adalah UN atau rumus UN sama dengan AR pangkat N-1, di mana UN adalah suku N, hanya suku pertama, R-nya adalah rasio, di mana rumusnya adalah ini ya, R sama dengan UN per UN-1 adalah suku N dibagi dengan suku sebelumnya. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau belum paham nanti bisa diputar ulang ya. Next, kita ke contohnya. Nah, ini contohnya ada 4 ya. Kita langsung aja mencoba membahas satu persatu. Yang pertama ini adalah tentukan suku ke-8 dari barisan berikut ya. Langsung.
Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri berikut. Barisannya adalah 6, min 4, 8 per 3, min 16 per 9. Ya, maka kita nanti memakainya rumusnya ini. Rumus suku N dari barisan geometri. Nah, karena rumusnya ini kita harus mencari unsur-unsurnya. Di sini ada A, ada R, ada N. A itu adalah suku pertama. Suku pertama adalah ini. 6, ya. Jadi di sini suku pertamanya berarti 6. Rasio rumusnya adalah ini, suku N dibagi suku sebelumnya. Nah, di sini suku N-nya bebas. Mau pakai suku per 2, ketiga atau keempat. Kalau pertama boleh enggak? Enggak boleh. Karena sebelum suku pertama itu tidak ada. Berarti minimal adalah suku kedua. Ini pakainya suku kedua ini. Jadi suku kedua dibagi suku pertama, min 4 dibagi 6, hasilnya adalah min 2 per 3. Nah, rasionya adalah ini, ketemu. Suku pertama juga sudah, tinggal masukkan ke rumus. UN sama dengan AR pangkat N-1, langsung saja. Berarti U8, ya, N-nya ini berarti yang ditanyakan, ini 8. Dari suku 8, A-nya tadi berapa? Ini 6, terus 6. Rasionya min 2 per 3 ini, tulis min 2 per 3. Pangkatnya N-1 berarti 8 kurangi 1. Berarti 6 kalikan dengan min 2 per 3, tadi 8 kurang 1 adalah 7, berarti ini min 2 per 3 pangkat 7, hasilnya adalah min 128 dibagi 2187, dikalikan dengan 6, hasilnya adalah min 256 dibagi 729. Nah, ini jadi suku 8 dari barisan yang 1A adalah min 256 dibagi dengan 729. Itu ya. Next ke nomor 2. Nah, ini pun sama. Kita mencari menggunakan rumus ini. Apa kayak tadi. Jadi kita menentukan A-nya. A itu suku pertama didapat dari ini. Nah, didapat ini sudah. Rasionya di sini pakai suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berarti 6 bagi akar 3. Nah, ini masih ingat materi apa ini? Merasionalkan penyebut ya. Nah, nanti silahkan buka sendiri materi-materi untuk yang penyebut. Di sini kalikan dengan akar sekawan, berarti 6 per 3, akar 3 kalikan dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3. Ini rasionya. Tinggal dimasukkan. Suku 8 berarti U8. A-nya adalah akar 3 sudah. R-nya 2 akar 3 sudah. Pangkatnya adalah N-1 berarti 8 kurangi 1. Hasilnya akar 3 kalikan dengan 2 akar 3 pangkatnya 7. 2 akar 3 pangkat 7 itu sama aja dengan 7-nya ini 2 pangkat 7 kali dengan akar 3 pangkat 7. Berarti 2 pangkat 7 adalah 128. Akar 3 pangkat 7 27 akar 3. Nah, tinggal kalikan akar 3 kali 128 kali 27 akar 3. Ya, ini kalikan ini aja sebanyak. Akar 3 kalikan 3 ya. 3 kalikan 27 hasilnya adalah 21. Sama aja dengan 128 kali 21. Hasilnya adalah 10.360. Nah, gitu ya. Ini adalah suku 8 dari nomor yang 1B. Next. Ya, selanjutnya yang nomor 2. Suku 3 dan suku 5 suatu barisan geometri adalah 27 dan 3. Tentukan suku ke-9-nya. Oke. Di sini kita menggunakan, karena ini ada suku, berarti kita masih menggunakan untuk rumus suku N. Masih ingat rumus UN sama dengannya apa? A R pangkat N kurangi 1 gitu ya. Nah, di sini kita bikin pembagian antara suku-suku yang diketahui. Tadi kan suku ke-5 dan suku 3 ya. Suku yang terbesar taruh di atasnya, yang terkecil taruh di bawahnya. Nah, seperti ini untuk memudahkan dalam perhitungan biar angka-angkanya nanti tidak yang kecil di atas, besar di bawah ini jadinya pecah. Nah, sekarang kita rubah. Ini adalah bentuk umumnya adalah ini. Ya, kita rubah menjadi U5 itu berarti N-nya 5, maka pangkatnya menjadi N-1 berarti 5 kurangi 1. Berarti kalau U5 menjadi
5 kurangi 1 kan 4, berarti AR pangkat 4 ini dapat. Terus kalau suhu 3 berarti N-nya kan 3 ya, berarti N-nya kurang N-nya diganti 3, berarti 3 kurangi 1 berarti berapa? 2. Jadi AR pangkat 2 ini diperoleh. Nah, suhu kelimanya sendiri adalah tadi hasilnya adalah 3, maka ditulis 3. Suhu ketiganya adalah ini 27, tulis 27. Nah, konsentrasinya sekarang pada ini. Saya kotai. Ini pembagian A dibagi A ini habis karena sama. R pangkat 4 dibagi R kuadrat. Kalau pembagian dengan angka pokoknya sama dan itu perpangkatan, maka pangkat yang di atas kurangi dengan pangkat yang di bawah. Jadi 4 kurangi 2 menjadi R kuadrat. 3 per 27 ini bisa disederhanakan. 3 bagi 3 adalah 1. Bawahnya pun bagi 3 hasilnya adalah 9. Maka R sama dengan R kuadrat sama dengan 1/9. Maka R-nya adalah akar dari 1/9. Ini adalah rasionya 1/3. Ini ya. Terus kita akan mencari unsurnya yang penting lainnya adalah rasio udah ketemu, suku pertama. Suku pertama bisa diambil dari salah satu dari ini, bisa yang atas atau yang bawah. Kalau yang atas berarti AR pangkat 4 sama dengan 3. Kalau yang bawah AR kuadrat sama dengan 27. Biasanya kita ambil yang pangkatnya terkecil. Lagi memudahkan kita dalam berhitung. Jadi diambil yang bawah menjadi ambil ada AR kuadrat sama dengan 27. Karena kita sudah mendapat rasio 1/3, kita substitusi ke sini untuk dimasukkan menjadi AR kuadrat. Berarti R-nya 1/3, berarti 1/3 kuadrat berapa? 1/9 ya. 1/9 kalikan A, ini adalah 1/9A. 27-nya masih tetap. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita pindah ruas ke kanan. Biar A sama dengan berarti 1/9 pindah ruas karena kali. Pindah ruas jadinya berarti 27 bagi 1/9. Nah, sama aja dengan 27 kali 9/1. Maka A-nya diperoleh 243. Kalau poin yang kita perlukan sudah ketemu antara rasio sama suku pertama, ini rasio yang 1/3, suku pertamanya 243, kita masukkan ke rumus suku N-nya ini. Tinggal dimasukkan. UN berarti U berapa? U9 ya. Nah, berarti A-nya diperoleh dari 243, tulis 243. Rasionya ini adalah 1/3, tulis 1/3. Pangkat N-1, N-nya 9, berarti 9 kurangi 1. Nah, ini sama aja dengan 243 kali 1/3 pangkatnya berapa ini? 48. 1/3 pangkat 8 itu adalah 1/6561. Tinggal kita kalikan dengan 243 diperoleh 243 dibagi 6561. Nah, diperoleh ini ya. Maka kita bisa sederhanakan ini sebagai pemilah sama penyebut semuanya bisa dibagi dengan 243. 243 bagi 243 adalah 1. 6561 bagi 243 hasilnya 27. Sehingga soal yang nomor 2 ini suku ke-9-nya adalah berapa? Nah, kita peroleh ini adalah 1/20 ini ya. Next, nomor 3. Oke, ini kita lanjut. Nomor 3, sebidang tanah seharga 20 juta. Setiap tahun harga tanah itu naik 5% dari harga tahun sebelumnya. Tentukan harga tanah itu pada tahun ke-8. Nah, kita akan memperoleh caranya adalah seperti ini. Berarti untuk rasionya ini adalah 100% ditambah dengan 5%. Kenapa 5%? Karena naiknya adalah 5% per tahunnya dari harga pada sebelumnya. Maka diperoleh adalah 105%. Nah, ini kita bikin menjadi angka biasa. Masih ingat? Persen itu kan per 100 ya. Berarti 105 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 1,05. Ini adalah rasionya. Ya. Oke. Berikutnya adalah suku pertamanya. Suku pertama berarti ini. Awalnya itu harganya berapa ini ya, maka
pertamanya adalah 20 juta ya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A R pangkat N-1, hanya adalah 20 juta, dan oleh rasionya adalah 1,05, masukkan N-nya berarti 8 ya. Nah, ini 8 berarti 8, N-1 berarti 8 kurangi 1. Maka 27 juta di sini kalikan dengan 1,05 pangkat 7 ya. Oh, ini maaf ada kesalahan, ini tidak ada ya. Nah, ini 1,05 pangkat 7 hasilnya adalah 1,4071. Nah, ini kalikan dengan 27 juta hasilnya adalah 28.142.008,45 rupiah. Nah, maka harga tanah pada tahun ke-8 adalah, ini adalah tanggapannya ya, 28.142.008,45 rupiah. Ini nomor 3. Next, nomor 4 maksudnya ya. 3 bilangan membentuk barisan geometri yang hasil kalinya adalah 1000. Jika jumlah 3 bilangan itu adalah 35, tentukan bilangan-bilangan tersebut. Nah, kita misalkan ada 3 bilangan ya. 3 bilangannya kita bikin P dibagi dengan R, terus P sama P kali R. Nah, ini berarti seperti ini, maksudnya adalah R itu adalah rasio ya. Kalau angka pertamanya berarti P dibagi R, nah, angka keduanya kan kalikan dengan rasio, kali dengan R berarti menjadi P. Untuk suku tiganya berarti suku kedua kalikan rasio, berarti P kali R menjadi PR, seperti ini ya. Sehingga kalau kita kalikan tadi hasilnya adalah 1000 ya. Maka suku pertama kali suku kedua kali suku ketiga, maka ini hasilnya adalah P pangkat 3. Kenapa? Rasionya disederhanakan ini sama ini. Nah, R dibagi R kan itu ya, 1 kalikan dengan P kali P kali P, hasilnya adalah P pangkat 3. Kalau P pangkat 3 sama dengan 1000, maka P-nya adalah akar pangkat 3 dari 1000, maka P-nya adalah 10. Nah, kita sudah memperoleh P-nya 10. Tinggal kita masukkan ke sini. Tadi kalau dikalikan 100, tambahkan 35. Nah, sekarang tinggal P per L tambah P tambah PR sama dengan 35. Dan P-nya sudah ketemu 10 ya. Kita substitusikan, berarti 10 per R, 10 tambah 10R sama dengan 35. Ini ya. Nah, ini untuk memudahkan biar bisa dijumlahkan, maka semua ruas kiri dan kanan dikalikan dengan R biar tidak ada pecahan. Ini ada pecahan. 10 per R kali R hasilnya 10. 10 kali R 10R, 10R kali R 10R kuadrat, 35 kali R 35R. Nah, ini sudah dapat. Ini 35R-nya pindah ruas ke kiri menjadi min 35R ya, ditambah dengan 10R yang sejenis ini berarti menjadi min 25R, sehingga diperoleh 10R kuadrat dikurangi 25R tambah 10 sama dengan 0. Ini disederhanakan, semuanya bisa dibagi 5. Nah, ini dibagi 5 menjadi 2R kuadrat kurangi 5R tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Ini sama aja dengan bentuk 2R kuadrat min 5R tambah 5 sama dengan 0, sama aja dengan 2R min 1 kali dengan R min 2. Maka bisa diperoleh R-nya ini. Nah, ini materi persamaan kuadrat ya, nanti bisa dibuka-buka lagi. Ini menjadi R-nya adalah 1 per 2, diperoleh di mana? Berarti 2R min 1-nya pindah ruas menjadi 2R sama dengan 1. R-nya sama dengannya berarti 2R itu kan kali. Pindah ruas jadinya adalah bagi menjadi R-nya tengah. Oh, ini mudah. Min 2 pindah ruas jadinya 2. Nah, sehingga diperoleh R-nya itu ada 2 ya, setengah kalau enggak 2. Maka di sini nanti akan ada 2 buah jawaban. Untuk R-nya setengah ya. Berarti ingat P-nya adalah 10 ya. R-nya adalah setengah, berarti 10 dibagi setengah hasilnya adalah 20. P nya berapa ini? 10. Sudah ketemu. P kali R berarti 10 kali dengan setengah hasilnya adalah 5. Berarti ini ya. Untuk R nya 2 berarti P dibagi 2 berarti 10 dibagi 2 hasilnya 5.
P-nya tetap 10. Untuk PR-nya berarti P-nya 10 kali 2, jadi adalah 20. Dapat menjadi 5, 10, dan 20. Nah, gitu ya. Nah, bilangan-bilangannya ya ini, berarti kan 20, 10, 5, atau 5, 10, 20, ini kan sama ya. Nah, jadi ketiga bilangan tersebut adalah 5, 10, atau 20. 5, 10, 20, atau 20, 10, 5. Sama. Ya, tinggal ini kan dibalik saja. Ini jawaban yang nomor 4 ya. Ini ada salah nomor 5. Itu ya. Next, kita ke materi selanjutnya. Deret geometri. Pengertiannya, deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Di sini kalau suku dari barisan adalah suku 1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, maka untuk deretnya itu komanya diganti dengan tambah, karena kan pengertiannya deret itu adalah jumlah. Maka U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, ini pengertiannya. Sekarang kita mau mencari rumus suku Kn dari deret jumlah suku Kn pertama, jumlah n suku pertama dari deret geometri ya dilambangkan dengan Sn. Nah, di sini Sn itu berarti suku pertama tambah suku kedua tambah ketiga dan seterusnya sampai yang terakhir. Masih ingat, suku pertama itu adalah 1, suku keduanya itu pertama kalikan dengan R, suku ketiganya suku kedua kalikan dengan R, maka diperoleh seperti ini. Nah, sekarang kita kalikan persamaan di atas dengan R, maka diperoleh semuanya ditambahkan dengan R ya, ini Sn kali R ini, A kali R, AR. Ini kalikan R, AR kuadrat, dan seterusnya sampai sini. Ini AR pangkat N min 1 kalikan dengan R menjadi AR pangkat N. Kita kurangkan. Jadi Sn yang atas ini, terus di atas dikurangkan dengan yang ini, yang bawah. Sn kurangi dengan RSN, jadinya seperti ini. Yang atas ini kurangkan yang bawah. Ini kan sama ini. Ini sama. Ini juga sama ya. Mohon maaf ya, dulu nih, yang ini kita cari samanya, ini sampai sini, ini samanya dengan yang ini. Nah, maka hilang ya, ini kurangi kan habis, tinggalnya berarti A dikurangi dengan AR pangkat N, jadi A kurangi R pangkat, A kurangi AR pangkat N. Nah, ini sudah dapat. Masih ingat di sini Sn ini kurangi dengan R, Sn ini bisa ditulis menjadi 1 kurangi R kali Sn. Nah, ini kalau kalikan kan kembali seperti atas. Yang ini juga sama, A kurangi AR pangkat N ditulis A dalam kurung 1 min R pangkat N. Kalau kalikan pun hasilnya akan kembali. Nah, di sini 1 min R kali dengan Sn dipindah ruas, kalau kali menjadi bagi. Nah, Sn-nya menjadi A pangkat 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Nah, kita peroleh ini adalah rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri. Ya. Nah, kita simpulkan. Tapi di sini nanti ada dua jenis ya. Jadi jumlah suku pertama deret geometri dengan rumusnya ada 2. Lihat ini. Kalau harga mutlak dari rasionya kurang dari 1, pakai rumus yang atas. Ya, Sn sama dengan A, 1 kalikan dengan 1 min R pangkat N bagi 1 min R. Ini kalau rasionya, ya, kalau dimutlakkan ini hasilnya kurang dari 1. Tetapi kalau rasionya ini adalah harga mutlaknya lebih dari 1, kita pakai rumus yang bawah. Nah, hanya dibalik tok nih ya. Jadi suku N sama dengan A, R pangkat N kurangi 1 dibagi dengan R kurangi N. Maka Sn-nya jumlah N suku pertama, N-nya rasio, A-nya adalah suku pertama. Ini ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Oke, ada 4. Tentukan jumlah suku pertama dari geometri berikut, dan seterusnya sampai ke 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentukan jumlah 7 suku pertama deret geometri berikut. Nah, yang paling penting kita cari rasionya dulu. Sama suku pertama otomatis.
Suku pertamanya adalah 4. Didapat ini. Nah, ini adalah 4. Rasionya suku ke N dibagi dengan sebelumnya, pakainya suku kedua dibagi suku keempat, berarti 12 bagi 4 sama dengan 3. Rasionya 3. Berarti ini lebih dari 1 ya. Nah, harga mutlak dari 3 lebih dari 1. Maka kita pakai rumusnya yang ini. Hati-hati jangan sampai salah dalam menggunakan rumus, pasti akan salah juga. Masukkan jumlah 7 suku pertama berarti S7, hanya 4, tulis 4. Rasionya 3, ya itu aja ya. Hanya ini 4, tulis 4. R pangkat 3 berarti R nya 3, R pangkat N maksudnya berarti 3 pangkat, nah R nya adalah 3, N nya 7, 3 pangkat 7 kurangi 1 kurangi 1, R kurangi 1 menjadi 3 kurangi 1. Langsung aja 4, 3 pangkat 7 adalah 2187 kurangi 1, 3 kurangi 2 hasilnya adalah 2. 2187 kurangi 1, 2186 ya. Kalikan 4, hasilnya adalah 8744. Dibagi 2, hasilnya menjadi 4372. Ini. Maka jumlah 7 suku pertamanya untuk deretnya nomor 1, hasilnya adalah 4372. Next. Yang nomor 2, tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Berikutnya ya, untuk selanjutnya kita kerjakan yang ini. Suku pertamanya berarti 16. Ini ya, kita peroleh 16. Rasionya berarti kita suku kedua dibagi suku pertama, 8 bagi 16 adalah setengah. Nah, dilihat rasionya ternyata kurang dari 1 ya. Berarti rumus yang kita gunakan pakai yang ini. Oke, langsung aja kita masukkan. Suku ketujuhnya A-nya adalah 16, rasionya ada di setengah, dari pangkatkan 7 masukkan sudah. Nah, berarti 16-nya tetap 1/2 pangkat 7 hasilnya 1/128. 1 kurangi setengah menjadi setengah ya. Nah, ini 1 kurangi 1/128. Ini harus dibikin samaan penyebutnya. Diperoleh 127 dibagi 128. Kalikan 16 ya. Nah, ini kalikan 16-nya nanti ini setengahnya dulu. Pembagian kita bikin perkalian menjadi ini harusnya 2/1 ya. Nah, dikalikan menjadi 16 kalikan 2 dulu 32 kali 127/128. Nah, ini disederhanakan sama ini ya. Ini berarti pernya 4. Nah, berarti 127/4 sama dengan 31,75. Ini jawabannya nomor 2. Next, yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 diketahui deret geometri 3 tambah 3 kuadrat tambah 3 pangkat 3 sampai 3 pangkat N. Jumlah deret tersebut adalah 1092. Tentukan nilai N-nya. Nah, kita pakai ini A-nya berarti 3 sudah diperoleh. Rasionya berarti suku kedua bagi suku pertama, 3 kuadrat bagi 3 adalah 3. Nah, rasionya 3. Jumlah SN-nya adalah ini. Karena rasionya 3, pakainya berarti rumusnya yang ini sudah didapat. Ya, karena lebih dari 1. Tinggal substitusi. SN-nya ini. Ya, dapat. A-nya 3 ini. Ini R pangkat N berarti 3 pangkat N kurangi 1. R kurangi 1, 3 pangkat N. Ini 3 kurangi 1 berarti 2. Pindah ruas jadi kali ya. Menjadi 2184 sama dengan 3 dalam kurung 3 pangkat N kurangi 1. Ini kan kali, pindah ruas jadinya apa ini? Bagi 2184 bagi 3, 728 sama dengan 3 pangkat N kurangi 1. Nah, ini pindah ruas, pengurangan jadi penjumlahan. Jadi 728 tambah 1 menjadi 729 sama dengan 3N. Nah, maka 3 pangkat N yang hasilnya 729 diperoleh N-nya adalah. Nah, ini jawabannya adalah
Jadi N-nya dari nomor 3 ini jawabannya adalah itu ya. Oke, kita langsung ke yang nomor 4. Suku ketiga dan suku kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 27 dan 3. Tentukan jumlah 5 suku pertama. Nah, di sini ada poin suku ketiga dan suku kelima berturut-turut adalah 27 dan 3. Di sini karena ada suku 3 dan kelima, kita membutuhkan rumus suku Bn dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, di sini kita bikin pembagian dari suku-suku yang diketahui, dan biasanya untuk yang dibagi atau yang sebagai pembilang adalah suku yang terbesar ya. Nah, di sini U3 sama U5 kan lebih besar dari U5-nya, urutannya bukan masalah angkanya ya. Nah, U5. Jadi U3 ini kan berarti lebih urutannya lebih rendah atau sebelum dari U5, kita taruh bawah. Tujuannya apa? Biar memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, kita bikin menjadi sederhanakan. U5 berarti yang diketahui adalah N-nya saja 5. A sama N-nya belum diketahui, berarti AR-nya ditulis. N-nya ini kan 5 kurangi 1 hasilnya adalah 4. Dan U5 ini kan tadi U5-nya berapa? U5-nya adalah 3, maka ditulis sama dengan 3. Nah, untuk yang U3-nya berarti AR-nya tetap ditulis, N-nya berarti 3 kurangi 1 hasilnya adalah 2. Jadi AR kuadrat, jadi suku ketiganya adalah 27, tulis 27. Sehingga sekarang kita memperoleh sebuah persamaan AR pangkat 4 dibagi dengan AR kuadrat sama dengan 3/20. Kita sederhanakan, ini A dibagi dengan A ya, R pangkat 4 dibagi R kuadrat, karena angka pokoknya atau variabel pokoknya sama, maka pangkat yang di atas kurangi dengan pangkat yang di bawah. Jadi R pangkat 4 kurangi 2, hasilnya adalah R kuadrat. Untuk 3/27 ini baik pembilang sama penyebut bisa dibagi 3, maka kita bagi 3. Untuk yang atas 3 dibagi 3 adalah 1, 27 bagi 3 hasilnya 9, sehingga kita peroleh R kuadrat sama dengan 1/9 ini ya. Nah, kita membutuhkannya kan R, berarti untuk mencari R nya caranya adalah karena R kuadrat menjadi R nya adalah akar pangkat 2 dari 1/9, sehingga R nya adalah 1/9. Kita sudah memperoleh nilai dari R atau rasio. Nah, kita masih membutuhkan A atau suku pertamanya. Kita bisa menggunakan untuk yang rumus atasnya ini AR pangkat 4 sama dengan 3 atau AR kuadrat sama dengan 27. Tapi saran saya pilih yang pangkatnya yang kecil untuk memudahkan dalam perhitungan. Saya di sini pakainya adalah AR kuadrat sama dengan 27. Kalau mau pakai AR kuadrat AR pangkat 4 sama dengan 3 pun bisa. Tapi ini pangkatnya 4 tadi kesulitan. Ini ya. Tinggal kita substitusikan R-nya 3. AR kuadrat R-nya kayak gini. 1/3 menjadi A 1/3 pangkat 2 sama dengan 27. Ini. Sehingga kita tulis 1/3 kuadrat itu berarti ya di sini dulu ya. A ini dengan 1/3 kuadrat berarti 1/9. Ini berapa? Iya, 27. Ini maka kita bisa peroleh A-nya dengan 27 ya, dibagi dengan 1/9. Dan kalau pembagian pecahan jadinya kan bisa rubah menjadi kali nih. Jadi 27 dikali dengan berapa? 9/1. Hasilnya adalah ini. A-nya adalah 240. Nah, kalau kita sudah memperoleh suku pertama atau A-nya dan rasionya dan N tertentunya yang ditanyakan, kita sekarang menggunakan rumus yang sesuai. Caranya adalah lihat rasionya. Ingat,
jumlah n suku pertama dari deret geometri itu kan ada 2. Kalau yang rasionya harga mutlak dari rasionya adalah kurang dari 1, dan ada lagi yang satunya harga mutlak dari rasionya lebih dari 1, dan ini adalah kurang dari 1, maka kita pilih rumusnya adalah ini ya, kita substitusikan aja. Sn, n-nya kan 5, A-nya 243, ini itu kan. Di sini ada R pangkat n dan R juga, R-nya dari dengan 1/3, maka 1 kurangi 1/3 pangkat 5 dibagi dengan 1 per kurangi 1/3. Terus kita bikin ini dulu, 1/3 pangkat 5 hasilnya adalah 1/243. 1 kurangi 1/3 adalah 2/3. Kita kurangkan ini 1 kurangi 1/243, kita samakan penyebutnya ini menjadi satunya adalah 243 bagi 243, kurangi 1/243 ini adalah 242 dibagi 200. Ya masih pembaginya 2/3 masih sama. Nah ini kita bikin perkalian, bagi pecahan jadi ini sama kayak tadi, kalinya menjadi balik, pembilan jadi penyebut jadi pembilan. Jadi menjadi 243 kali 242 dibagi 243 kali 30. Ini kita bisa coret ya. Sekarang 242 kali 3 adalah 726 dibagi 2, hasilnya adalah 300. Kita sudah peroleh. Berarti jumlah 5 suku pertama dari soal nomor 4 adalah 360 ya. Itu ya. Oke, ini adalah contoh-contoh dari variasi pada materi deret geometri pada jumlah n suku pertama dari deret geometri. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tadi yang pertama adalah pengertian dari barisan geometri, setelah itu rumus suku ke n barisan geometri, berikutnya adalah jumlah n suku pertama dari deret geometri. Itu ya. Nah, contohnya juga sudah. Untuk mengasah apakah sudah paham atau tidak, ini ada latihan, silakan dikerjakan. Nanti bisa coba ya. Ya nanti kalau umpamanya masih bingung bisa dilihat ulang, gitu ya. Nah, ini latihannya ada 8. Yang pertama tentukan suku ke-8 dari barisan tersebut. Ya, yang kedua suku ke-3 dan suku 8 dan seterusnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Terus nomor selanjutnya, nah ini nomor 5-nya jumlah 7 suku pertama dari ya, sampai 8. Berarti ada 8. Silakan dicoba. Ini materinya pun untuk latihannya saya bikin kurang lebih hampir sama dengan tipenya pada contoh-contoh soal pada materi-materi jauh. Itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk memberikan komentar ya, dan juga subscribe yang belum, biar nanti saat ada video pembelajaran yang baru nanti ada notifikasi aku pemberitahuan dari YouTube. Jangan lupa dengan like-nya juga ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.